Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifa Alamsyah dari kelompok 1. Saya dan teman-teman akan membahas tentang komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok yang kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Atau bisa juga dikatakan sebagai komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui bersama, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kelompok ini misalnya adalah kelompok keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi antar kelompok. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Halo, saya Rizky Fatir dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan klasifikasi komunikasi kelompok antara lain. Ada 3, yaitu yang pertama, komunikasi kelompok premier dan sekunder. Yang kedua, komunikasi kelompok keanggotaan dan rujukan. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok deskriptif dan preskriptif. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Pertama, konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Yang kedua, fasilitasi sosial. Fasilitasi artinya mudah menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Robert Jason pada tahun 1965 menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Ketiga, ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Rawan akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Faktor situasional. Yang pertama adalah ukuran kelompok. Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada jenis tugas yang diselesaikan oleh kelompok. Tugas kelompok dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tugas koaktif dan interaktif. Yang kedua, ada jaringan komunikasi. Terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi, diantaranya sebagai berikut: roda, rantai, Y, lingkaran, dan bintang. Dalam kelompok, hubungan dengan prestasi kelompok, tipe roda menghasilkan produk kelompok tercepat dan terorganisir. Yang ketiga adalah koheksi kelompok. Koheksi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegah meninggalkan kelompok. Kohesi kelompok erat hubungannya dengan kepuasan anggota kelompok. Makin kohesif kelompok, makin besar tingkat kepuasan anggota kelompok. Dalam kelompok yang kohesif, anggota merasa aman dan terlindungi sehingga komunikasi menjadi lebih bebas. Kohesi sendiri merupakan adanya daya tarik dari individu. Makin kohesif kelompok, makin mudah anggota-anggotanya tunduk kepada norma kelompok dan tidak toleran. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Kepemimpinan yang otoriter ditandai dengan keputusan kebijakan yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin. Sedangkan kepemimpinan yang demokratis adalah pemimpin yang membicarakan secara bersama untuk memutuskan suatu kebijakan. Dan yang kedua adalah faktor interpersonal. Faktor interpersonal terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama adalah kebutuhan interpersonal. Kebutuhan interpersonal dibagi lagi menjadi 3, yaitu ingin masuk menjadi bagian kelompok atau inclusion, ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierarkis atau kontrol,
ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain atau afeksi. Dan yang ketiga adalah peranan. Seperti tindak komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang lebih. Nah, yang terakhir itu ada ciri-ciri dari komunikasi antar kelompok. Ciri-cirinya itu ada 6, antara lain. Yang pertama, komunikasi dalam komunikasi kelompok bersifat homogen. Yang kedua, dalam komunikasi kelompok terjadi kesempatan untuk melakukan tindakan pada saat itu juga. Yang ketiga, arus balik di dalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena komunikator dapat mengetahui atau menilai secara langsung reaksi komunikan pada saat berinteraksi. Yang keempat, pesan yang diterima komunikan dapat bersifat emosional. Biasanya ciri-ciri ini terjadi pada kelompok-kelompok yang besar. Yang kelima, komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungannya tidak terjadi atau tidak erat, seperti komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Yang terakhir, yang keenam itu komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.